Oh, bisa mengajari kita yang kaum muda-muda yang mungkin tidak paham lagi, Bapak. Monggo. Ya, terima kasih. Nah, inilah sudah waktunya kita mencari jati diri. Memang ada hari-hari, semua hari itu baik kok. Makanya orang tua dulu sampai sekarang, kalau misalnya mau membeli satu hal yang berharga, membeli mobil, sepeda motor, mau beli tanah, kalau beli tanah dan memakainya sudah lain. Kalau mau beli tanah kan nggak ada pasarnya. Boleh beli, tapi memakainya pasti cari, menempati biasanya cari hari yang baik. Nah, hari itu sama. Makanya kenapa harus hari? Orang Jawa, iya, patokan Jawa itu hari, bukan tanggal. Beda Bapak. Beda. Nah, hari yang ini, karena sampai jadi tahun Jawa itu kan termasuk tahun Indonesia tuh. Satu-satunya tahun di Indonesia ini tahun Jawa. Sebetulnya tahun Jawa ini tahun Indonesia, tahun Nusantara. Itu pedomannya hari, bukan tanggal. Kan hari itu ada 7 dan pasaran 5. 7 kali 5 35. Nah, ini dicari yang misalnya kecocokan lahirnya diambil dari kelahiran, ya pakai hari. Misalnya ya mau beli ini, mau perjodohan, punya hajat, gini. Diambil dari orangnya dulu. Iya, orangnya dulu. Misalnya sampean mau beli mobil, atas nama siapa? Sampean dan sekeluarga. Dicari dari nama sampean dan nama istrinya. Itu dipadukan. Hari yang terpilih ini kemungkinan besar yang masih cocok, kan masih dipakai hitungan itu. Iya. Jadi ada semua hari baik, tapi ada yang kurang baik dan ada yang lebih baik. Iya. Jadi hari-hari ini bisa dipilih seperti disesuaikan dengan kelahiran, dengan perjodohan ini. Kalau ini ketemu ini, hari yang paling beruntung ini. Semua pasti ada hitungannya, dihitung. Manusia nggak punya hitungan itu bagaimana? Ya harus punya hitungan. Mau jual beli ya dicari untungnya. Nah, karena ajaran Jawa itu disitulah letaknya. Misalnya kalau bulan ini jangan pindah rumah ke sana, bulan ini jangan pindah rumah ke sana. Loh, itu sampai gitu dicari, sampai sejeli itu. Maka ada, karena apa? Ya, yang diinginkan semua, yang diinginkan manusia itu semua, pertama selamat, terus berkeuntungan. Ya, betul. Dari mana saja asalnya, apa saja yang dibeli, yang penting bisa selamat, bisa beruntung. Yang dicarikan keuntungan, keselamatan. Kita harus berjalan dengan patokan yang benar yang dimiliki. Pertama, manusia harus bisa membedakan benar dan salah. Kalau tidak bisa membedakan benar dan salah, terus gimana? Nanti salah-salah dikatakan benar. Nah, ini. Jadi hitungan hari itu penting bagi orang Jawa. Syukur-syukur bangsa lain ikut belajar, silahkan. Berarti setiap manusia itu nggak sama Bapak ya? Nanti ketika sama-sama kepingin beli motor atau mobil, itu harinya berarti nanti jatuhnya nggak sama, karena kelahirannya nggak sama. Beda ya. Manusia beda. Misalnya saya
hari keuntungan saya hari Sabtu apa Sabtu Pon. Nah, bagi orang lain belum tentu keuntungannya pada hari ini, gitu loh Mas. Jangan terus ambil pintas saja, wes semua itu kehendak Tuhan. Loh, kalau semua kehendak Tuhan berarti manusia tidak ada salah, tidak ada dosa. Kok semua dianggap kehendak Tuhan? Misalnya ya. Betul. Ya. Betul. Melakukan baik itu kehendak Tuhan. Melakukan jelek juga dianggap kehendak Tuhan. Nah ini. Berarti tidak ada salah, dosa berarti. Manusia tidak dosa, tidak ada salah kalau gitu. Kok semua dianggap kehendak Tuhan? Dia tak? Betul. Nah, jadi kalau gitu kita belajar dulu sampai lebih dalam. Sampai ke sini loh Mas, Jawa itu. Tuhan itu siapa? Tuhan itu apa? Bagaimana? Di mana? Milik siapa? Ayo, tak bingung toh? Iya. Sampai gini. Jadi ya memangnya orang belajar. Kan sudah ada pepatah kata Jawa gini Mas. Ora gampang wong urip ning alam dunia. Memang tidak mudah. Ora gampang wong urip ning alam dunia. Walaupun toh hidup di dunia itu hanya sebentar katanya. Wong urip ning dunia pira lawase. Diibaratno mung mampir ngombe. Tapi ya nggak mudah hidup di dunia. Karena banyak liku-liku. Banyak problem, banyak masalah. Iya, berarti itu yang waktu mau beli itu sama juga, sama cara ngitung pernikahan itu sama. Balik ke jadi pribadinya masing-masing. Jadi untuk kalau hari yang sudah terpilih mau digunakan apa itu Mas. Kan intinya kalau dipastikan kan hanya dua atau ada positif atau negatif. Kalau positif ya lanjut, kalau negatif stop. Kalau nggak menguntungkan ya jangan dilakukan. Karena dihitung, karena supaya apa? Dicari yang positif. Misalnya dagang lah, kalau mau laris saja ya, nggak usah cari badin, nggak usah cari keuntungan. Yang penting payu. Nah, lu kan berdagang saja ya, dihitung toh. Rugi atau untung. Mungkin bisa dikasih contoh Bapak. Misalnya kalau ada yang kelahiran Jumat Legi misalnya, itu harus hitungannya gimana kalau mau beli sepeda atau apa gitu. Ya, bisa. Kan saya nggak bisa buka semuanya, kan ngitung dulu Mas. Oh iya. Ngitung siapa, sudah keluarga apa belum. Misalnya kendaraan ini atas nama siapa. Masih panjang, banyak prosesnya. Iya. Nah, manusia kok nggak punya hitungan itu terus gimana? Terus hidup ini mau pakai apa? Ini termasuk ajaran apa ya? Walaupun ini ekstrakurikuler Mas, tapi ini termasuk pelajaran, termasuk spiritual juga. Antara budaya spiritual, budaya adat, budaya seni nggak bisa dipisahkan ini, ketiga-tiganya nih. Ya kan sampai ada selamatan. Kalau orang Jawa kan gitu. Setelah dibeli nanti diselamati, dibancai, baru dipakai, kan gitu. Oke. Ya ini saya lanjutkan Bapak. Ini terkait spiritual itu banyak pelaku pejalan spiritual itu yang dalam proses belajarnya itu sering kali terikat sama guru spiritualisnya. Harusnya itu bagaimana itu Bapak? Apa itu memang harus kayak harus kayak gitu atau itu ada jalan yang lain yang harus enggak kayak gitu. Ya, terima kasih. Ini ya, kalau di ajaran SS ini ya benar, kebanyakan orang belajar spiritual itu terpengaruh
pada gurunya. Tapi di sini agak beda kalau di ajaran SS. Benar, tuntunan orang, tuntunan manusia itu kalau orang Jawa dibagi kita SS memang guru, tapi guru yang mana? Makanya tapi ajaran penghayat Kaulus Dulur Sejati ini di sini di paguyuban ini tidak ada istilah guru murid, makanya. Nah, kalau nggak ada istilah guru murid, gurunya siapa? Lah ini. Ya, itu. Nah, ini. Gurunya makanya siapa, jangan terpancang guru manusia. Kalau di SS ini benar. Yang jadi tolak ukurnya yang dicari guru siapa? Kan di sini kan yang dicari kan guru, istilah Jawa, guru yang bagus tulus tanpa cacat. Bagus tulus tanpa cacat, ya. Guru yang tanpa cacat, bagus tulus tanpa cacat. Nah, kalau di SS yang dikatakan guru bagus tulus tanpa cacat ini hanya satu, guru sejati. Guru sejati. Nah, guru sejati itu siapa? Bukan manusia seperti kita ini. Ya. Loh, apa ada guru sejati? Ada. Saya tadi kan sudah bilang, manusia bisa mengatakan ada. Makanya nek ono tembung ono aja diilangi. Wiwitane ono. Gusti Allah iku ono. Senajan ora roh rupane, ora roh nggone, tapi percaya. Jangan-jangan orang yang ikut-ikutan itu ikut bertuhan, ikut pakai cara apapun itu karena takut. Ya, percayanya kepada Tuhan itu karena takut, bukan karena sadar. Bukan karena kesadaran. Bukan karena mengerti. Banyak sekarang. Gimana itu, Bapak? Nah, contohnya ini. Kalau aku nggak ikut ajaran ini sih, besok masuk neraka. Itu kan karena takut. Iya. Kalau saya nggak pakai coro-coro ini, nggak bisa masuk surga. Lah itu kan karena takut. Ditakut-takuti. Nah, sebetulnya surga itu apa? Di mana, miliknya siapa? Banyak loh, Mas. Banyak nih. Kau nek gak nganggo corong ini, wah, sok cemplung neraka iki. Nah, lah, padahal Tuhan itu adil, makanya manusia di hadapan Tuhan itu sama, nggak ada manusia yang istimewa. Kalau Tuhan mengistimewakan seseorang berarti tidak adil. Wis wong Arab tak gani pinter, wong Jawa tak gani bodoh, ben dadi budake wong Arab wae. Kan nggak adil itu. Nggak adil. Wis wong Inggris tak gani pinter, wong Jepang tak gani pinter, wong Indonesia ben bodoh wae. Kan nggak adil. Ya. Nah, makanya bodoh lan pinter, pandai dan bodohnya manusia tinggal manusianya sendiri. Berani nggak menatap ke depan, mengatakan yang iya, yang tidak. Maksud Tuhan itu kan kembali lagi, apa-apa jadi katanya tinggal kehendak Tuhan loh. Ada orang bodoh masuk kehendak Tuhan. Masuk Tuhan itu mengendaki orang Jawa itu harus bodoh, orang Indonesia itu harus bodoh. Kan enggak toh? Enggak. Orang Amerika pinter. Iya. Orang Indonesia kan boleh pinter. Ya boleh. Lah. Orang Eropa, orang Arab pinter-pinter. Orang Indonesia masa nggak boleh pinter? Boleh. Makanya jangan bodoh.